Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu kali ini kita akan membahas tentang Rasul-Rasul itu kekasih Allah, di mana bahasan intinya adalah beriman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat setelah iman kepada kitab-kitab Allah, di mana keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Di antara rasul-rasul Allah ada 25 rasul yang wajib kita ketahui. Selanjutnya, adapun perintah untuk mengimani Rasulullah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabihil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabihil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabihil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan baida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian iman kepada Rasul. Iman berarti mempercayai atau meyakini keberadaan dan kebenaran sesuatu melalui bukti oleh hati dan pikiran, meski tidak pernah merasakan kehadirannya. Lanjut ke pengertian Rasul. Rasul secara istilah adalah manusia pilihan yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak dan membimbing agar mengesahkannya sehingga mendapat keselamatan dunia akhirat. Jadi, jika digabung, iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Oke, pasti saya akan menjelaskan tentang perbedaan Nabi dengan Rasul. Mungkin dari kalian ada yang bingung, apa sih perbedaan antara Nabi dengan Rasul? Saya jelaskan di sini. Nabi merupakan manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Secara garis besar perbedaannya itu adalah dua. Nabi yaitu dia mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Namun Rasul itu adalah dapat wahyu dari Allah, namun tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan harus kewajibannya yaitu menyebarkan wahyu tersebut kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasul-Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat itu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Adapun yang pertama yang kita bahas adalah sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada Rasul Allah. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki keempat sifat wajib ini, yaitu
Yang pertama adalah berkata benar. Dalam Quran surat Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Maka dalil ini adalah menguatkan bahwa seorang nabi itu mempunyai sifat as-siddiq, yaitu selalu benar. Yang kedua adalah sifat al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, lalu Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 106 dan 107, yang artinya ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Selanjutnya, yang ketiga adalah at-tabligh, yang artinya selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait dengan Quran surat Al-Maidah ayat 67. Dan yang terakhir, sifat wajib bagi Rasul yaitu al-fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memasangkan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad. Lalu Rasulullah menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung dari kain itu. Kemudian meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Dan itu merupakan salah satu bukti kecerdasan Rasulullah dalam mengatasi masalah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini merupakan antonim, dalam artian antonim sifat wajib bagi Rasul. Sifat mustahil ini juga ada 4, yaitu yang pertama al-kizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta, sesuai dengan firman Allah Quran surat An-Najm ayat 2-4. Yang kedua adalah al-khianah, yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakannya, sesuai dengan firman Allah Quran surat An-An'am ayat 106. Dan yang ketiga adalah al-kitman, yaitu mustahil bagi Rasul untuk menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya, sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 50. Dan yang terakhir, sifat mustahil bagi Rasul adalah al-baladah, yaitu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta janganlah pedulikan orang-orang bodoh. Setelah sifat wajib dan sifat mustahil, selanjutnya kita akan membahas sifat jaiz Rasulullah. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, yaitu sifat-sifat yang alamiah ada pada manusia seperti rasa lapar, rasa ngantuk, rasa capek, rasa lelah. Itu adalah sifat-sifat masih ada dalam diri Rasul. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk-makhluk lainnya.
Sifat jais bagi Rasulullah ini terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 33 yang artinya, dan berkatalah pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhir kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia, yaitu orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum. Adapun satu sifat lagi dan sifat terakhir dari sifat Rasulullah adalah sifat Rasul yang hanya dimiliki oleh Rasul itu sendiri. Orang lain tidak memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama itu adalah ismatur Rasul, yaitu orang yang maksum. Orang yang maksum itu berarti orang yang terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu siaga dalam hadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua adalah iltizamur Rasul, yaitu orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka kerjakan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah tersebut itu harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, setelah kita membahas tentang sifat-sifat bagi Rasulullah, sekarang kita akan membahas tugas-tugas Rasul Allah. Para Rasul dipilih oleh Allah mengemban tugas yang berat. Di antaranya yaitu yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah, menuhankan hanya yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bersifat musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira bagi orang mukmin dan peringatan bagi orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus agar tidak tersesat. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kitab dan hikmah. Dan yang kelima, sebagai hujah bagi manusia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tidak mengerti atau penjelasan yang terlalu ribet. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan diskusi lewat WA group. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.